Oke, yang pertama kita akan membahas tentang propagasi gelombang langit atau sky wave. Sky wave adalah gelombang langit diradiasikan oleh antena ke lapisan ionosfer yang terletak di atmosfer bagian atas dan dibelokkan kembali ke bumi. Ada beberapa lapisan ionosfer, yakni lapisan D, E, F1, dan F2, di mana keberadaannya di langit berubah-ubah menurut waktu dan sangat mempengaruhi perambatan sinyal. Lapisan D dan E adalah lapisan yang paling jauh dari matahari sehingga kadar ionisasinya rendah. Lapisan ini hanya ada pada siang hari dan cenderung menyerap sinyal pada daerah frekuensi 300 kHz sampai 3 MHz. Penggunaan gelombang langit ini adalah untuk sistem komunikasi jarak jauh dan jangkauan yang dapat dicapai oleh sistem komunikasi. Ini tergantung dari tinggi rendahnya lapisan ionosfer sebagai lapisan pemantul propagasi gelombang radio. Terdapat beberapa bagiannya yang akan dijelaskan oleh teman saya yang berikutnya. Oke, baiklah di sini saya akan menjelaskan slide yang keempat, yaitu ionosfer. Ionosfer adalah bagian atmosfer yang teronisasi oleh radiasi matahari. Lapisan berperan penting bagi keelektrikan atmosfer dan membentuk batas dalam lapisan magnetosfer. Fungsi utamanya di antara fungsi-fungsi yang dimilikinya adalah mempengaruhi rambatan radio ke tempat-tempat yang jauh di muka bumi. Lapisan ionosfer yang terbentuk akibat reaksi kimia ini juga merupakan lapisan pelindung bumi dari batu meteor yang berasal dari luar angkasa karena ditarik oleh gravitasi bumi. Lapisan ionosfer di sini adalah lapisan D adalah lapisan yang paling terendah, dan yaitu 0 sampai 100 gitu. Nah, lapisan yang E yaitu sekitaran 100, dan lapisan F itu sekitaran 200 sampai 400 km. B. Stratosfer. Lapisan terletak pada troposfer dan ionosfer, dan sudut pada lapisan ini hampir pasti tetap dan sangat sedikit uap air yang ada. Karena kondisi ini yang cukup stabil, maka daerah ini tidak banyak memberi akibat yang jelek pada propagasi ke gelombang radio. C. Troposfer. Bagian atmosfer bumi yang membentang dari permukaan bumi hingga ketinggian sekitar 11 km. Selanjutnya, penggunaan pada skywave. Tinggi semua lapisan ionosfer yaitu adalah ketinggian yang dapat dicapai oleh suatu energi gelombang radio. Lalu frekuensi kritis, yaitu frekuensi tersebar yang masih dapat dipantulkan oleh lapisan ionosfer dengan sudut luncur vertikal pada suatu tempat dan waktu tertentu. Frekuensi kegunaan maksimum. Frekuensi tersebar yang dapat digunakan untuk hubungan pada jarak tertentu pada saat sudut luncur tertentu pula. Nomor 2, sudut kritis. Sudut datang terkecil pada lapisan pertama F2/F, di mana gelombang angkat yang mempunyai frekuensi masih dapat dipantulkan kembali ke bumi. Selanjutnya, redaman pada skywaves. Jadi, terdapat 3 buah redaman pada skywaves. Yang pertama, redaman yang disebabkan oleh penyebaran antena pemancar atau spreading loss. Yang kedua, yaitu redaman saat perambatan dari antena pemancar ke antena penerima yang disebabkan oleh adanya pemindahan energi dari elektron bermuatan ke elektron-elektron bebas sepanjang perambatan gelombang radio.
Dan yang ketiga yaitu redaman pada lapisan pemantul atau lapisan ionosfer. Lalu yang terakhir, fading pada skywave. Fading adalah berubahnya kuat medan penerima dari gelombang radio yang diakibatkan oleh faktor eksternal atau faktor dari luar. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai skywaves. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.